Tidak berhenti di Beponic System, teknologi selalu merespon kelemahan dari teknologi satu menjadi teknologi lain yang berinovasi baru. Dalam perkembangannya, hidroponik tidak lagi menggunakan parameter secara manual oleh manusia. Diperlukan sistem kontrol yang bisa dilakukan secara otomatis untuk menentukan solusi permasalahan-permasalahan dalam hidroponik, semisal perubahan pH, kelembapan udara, dan distribusi nutrisi. Sistem ini menggunakan multisensor, yaitu suhu, sensor kelembapan, dan pH, sehingga sudah berjalan otomatis ketika terjadi perubahan. Pertanian hidroponik menurut saya adalah pertanian yang dilakukan dengan media yang berbeda ya, baik itu dengan air ya. Tanaman itu ditanam di dalam tabung-tabung yang disediakan yang dialiri air, atau mungkin lebih dikenal dengan istilah NFT ya. Intinya mengaliri nutrisi yang ada, yang diolah, yang ditakar ukurannya, mengairi seluruh tanaman-tanaman yang siap ditumbuhi dari mulai kecil sampai menjadi masa panen. Ini semuanya udah otomatis, mulai curtain, roof. Untuk kalau lagi panas banget, blower ini bantu dorongin keluar si panas itu, dorong ke depan dari exhaust, nanti disedot keluar kayak gitu. Jadi biar ini kondisi di dalam ini tetap sejuk. Nah, jadi di sini kita usahakan kondisi itu biar sejuk kayak seperti ruangan ber-AC kayak gitu. Nah, jadi di sini ada cooling pad. Cooling pad ini dialirin air yang udah kita sterilin, udah lewat kayak penyaringan filter, 3 kali filter sama sekali UV, sinar UV. Jadi itu pun sebenarnya air sudah layak minum. Jadi air itu kita alirin ke sini, ke tanaman-tanaman, sama ke cooling pad kayak gitu. Jadi cooling pad nurunin air, disedot sama kipas kayak gitu. Jadi biar tetap suhu itu di antara 25 sampai 27 range-nya. Semua teknologi yang berjalan tersebut berpusat pada ruangan pusat kontrol. Di tempat inilah ruang untuk memprogram semua sesuai dengan ketentuan yang akan dibuat, mulai dari kadar pH, kelembapan suhu, dan juga pengaliran nutrisi. Ini namanya kontrol panel. Kontrol panel untuk keseluruhan mengontrol si greenhouse sendiri. Mulai dari kipas untuk suhu udara yang buat nyedot udara panas dari dalam keluar. Terus ada curtain itu yang dari samping itu kalau sore buka, kalau pagi dia nutup. Jadi istilahnya biar nggak ada lembab di dalam yang berlebihan, humidity. Terus ini ada shading. Shading itu yang di atap itu, yang nutup kalau sinar matahari lagi terik. Terus ini ada roof. Roof itu dia sama nutup itu ketika sore, tutup pagi. Terus ini ada pump. Pump ini untuk si cooling pad yang untuk mendinginkan dalam greenhouse itu, kayak gitu. Ini H ini humidity, terus ini light itu kayak sinar matahari, kecerahan matahari, panasnya matahari. Terus ini ada suhu. Jadi di dalam sekarang suhunya 25 derajat. Dalam teknologi ini pemilik tidak harus berada di tempat dan selalu controlling tanaman. Karena di teknologi ini sudah diinput data yang jika ada perubahan maka alat akan merespon perubahan tersebut. Di sini ada untuk pengukuran si nutrisi sendiri, jadi kita nggak usah bolak-balik nuang segala macam, jadi semuanya udah dikontrol. Ini ada A, B sama pH up, pH down. Nah, jadi dia 10 menit 5 detik. 10 menit nyalanya hanya 5 detik sekali aja. Nah, di sini ada EC itu nutrisi, campuran si nutrisi ini ada kita pasang di 1,2. Terus ini ada pH. Jadi dia pH sama nutrisinya udah terkontrol. Jadi ini nanti dialirin ke si tangki yang ada di bawah ini. Di sini dalam sini ada pompa gede itu buat nyemprotin nutrisi itu ke dalam greenhouse. Jadi untuk pengaliran di dalam itu pakai pompa yang ada di dalam sini. Dan kita juga pakai yang namanya chiller. Kalau lagi panas, air pun jadi ikut panas. Tapi kita pakai chiller untuk ngedinginin air. Mau di luar panas, terik, di dalam itu suhu semuanya tetap. Jadi chiller ini nyala kalau suhu airnya di 29. Kalau udah 29 bakalan nyala terus sampai 24 derajat. Nggak ada ngaruhnya lah.
mau cuaca panas, cuaca mendung, cuaca hujan. Cuma kalau hujan ya kita ada keterlambatan tanaman, keterlambatan panen, paling lama 3 hari paling. Yang diutamakan yang paling utama itu agar tidak ada hama juga, kita kebersihan paling utama, bersih. Bisa dilihat rumput aja nggak ada sengaja, biar apa ya, karena hama untuk tanaman seperti sayur, apalagi jenis kangkung, terus lada, bayam, itu rawan banget, istilahnya gampang banget terkena penyakit. Jadi kita tutup rapet, bener-bener ini jaring pun jaring rapet banget, dapetinnya juga susah. Jadi mau masuk pun tadi kaki harus celup dulu pakai air cleanser di depan. Teknologi ini memberikan hasil yang baik. Pertama, meminimalisir jangka tanam lebih cepat dibandingkan bertani secara konvensional. Untuk hama dan lumut pun sangat minim. Dapat dijamin kesehatan pada tanaman melalui akar tanaman yang bersih dan juga tekstur daun yang lebih fresh. Alhamdulillah sih ya, hasilnya udah lumayan bagus. Biasanya cepet, kalau sayur-sayur di pasar cepet layu, kalau kita enggak. Istilahnya lebih kering, lebih bersih, daun pun lebih segar, dan istilahnya nggak ada daun bolong, daun robek, atau daun kena bercak-bercak kayak gitulah. Untuk akar kita lebih putih, karena kita mengutamakan akar putih juga, karena kalau akarnya coklat atau hitam itu berarti dari si tanamannya sendiri itu kurang sehat. Kita juga udah pernah ngebelah si daun ini, ternyata bakteri kita 99% nggak ada lah istilahnya, karena kita bisa lihat dari secara kasat mata itu dari putihnya akar, dan dia pun istilahnya lebih keras, daunnya pun lebih bersih, lebih lebar, lebih gede. Ini lebih tahan lama juga, nggak gampang layu istilahnya. Bisa tahan seminggu kalau nggak ditaruh di kulkas. Kalau untuk panen kita sebulan sekitar bisa 8.000 sampai 10.000 tanaman. Kalau untuk per minggu kita biasanya ada minimal 4.000 tanaman. Kendala mungkin kebersihan rumput liar aja kali ya. Karena rumput ya istilahnya kita ngelawan alam juga kali ya. Kita cabut, dia tumbuh, cabut, tumbuh. Ya paling kita kasih kimia aja biar mati gitu aja. Karena rumput juga kan ngundang hama istilahnya, kayak jenis whitefly kayak gitu. Kan whitefly itu cukup ngerusak daun kalau menurut saya. Teknologi pertanian hidroponik pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai upaya mengajak masyarakat untuk sadar akan swasembada pangan dan merubah mindset petani. Bahwa petani bisa saja mengikuti zaman menjadi lebih modern, baik bertani secara konvensional, organik, hidroponik, atau model pertanian lainnya.